Saudara, sebuah sukacita saya bisa hadir di tempat ini, bisa bersama-sama dalam ibadah bersama dengan saudara. Pepatah mengatakan tak kenal, maka tak sayang. Ada baiknya saya memperkenalkan diri. Saudara dan saudara yang dikasih Kristus, di dalam perjalanan pelayanan yang saya jalani dalam panggilan Tuhan, dari tahun 77 saya masuk sekolah teologi di Saat, jadi di sini banyak sekali rekan-rekan dari Saat. Ya, saya mendengar Gemim dan Gemim Kristus itu dari sejak awal tahun 77. Jadi saya sudah ada beberapa teman-teman dari Gemim juga dari Kristus ini. Jadi saya sangat familiar seolah-olah mengenai Gemim. Saudara, itu adalah perjalanan di mana saya bisa belajar bersosialisasi di asrama dan juga menimba ilmu, belajar bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang bisa melayani sepenuh waktu, yang hidupnya dan penuh pengabdian bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, tetapi untuk segala kemuliaan Tuhan. Saya belajar banyak dan saudara, saya telah menjalani perjalanan pelayanan dari tahun 80. Saya ditugaskan pertama saudara di pedalaman Kalimantan Timur. Jadi kalau pedalaman Kalimantan Timur itu dari Surabaya saya ke Balikpapan, dari Balikpapan dengan kendaraan umum mencapai Samarinda. Samarinda masih 30 jam itu naik bis air sampai ke tempat pelayanan saya di Damai. Jadi bukan kota tapi kecamatan dan berkeliling di seputar sana sampai menembus Kalimantan Tengah dan ketemu ada satu tempat yang namanya Renden Pas. Itu jalan kaki akhirnya bisa tembus ke Balikpapan juga. Jadi luar biasa perjalanan yang saya alami, yang saya bisa lihat bagaimana Tuhan tetap menjaga, memelihara, melindungi. Saudara, itu sampai tahun 84 saya mulai mengembalakan di sebuah jemaat di Bandung. Jadi selama hampir 20 tahun saya menjalani pengembalaan di GKIM. Nama GKIM ini adalah Gereja Kristen Immanuel. Jemaatnya adalah Jemaat Gloria. Lalu saya di TUG kan, tenaga utusan gerejani di Singapura, di Gereja Presbyterian Orchard. Hampir 10 tahun saya berada di sana, baru kemudian selebihnya saya kembali ke Indonesia dan saya tahun 2021 emeritus atau diemeritasi di GKY. Sehingga saya menjadi seorang hamba Tuhan di GKY, di Sinode GKY. Dan kemudian sekarang saya berada di Jakarta begitu. Dan saudara, mengenai keluarga, tahun 82 saya menikahi mantan pacar yang menjadi istri dan sudah hampir 42 tahun kami menjalani kehidupan rumah tangga. Kami dikaruniai 2 orang putra dan kedua putra kami menjadi hamba Tuhan. Satu sekarang ada di GKBSD, satu ada di IPK Internasional di Integrate di Jakarta. Jadi kami menjadi orang tua yang berbahagia. Karena apa? Saudara, dalam perjalanan hidup bisa melihat anak cucu yang diberkati Tuhan. Karena mereka menjadi orang-orang yang ingin hidupnya bagi segala kemuliaan Tuhan. Saudara, itu kurang lebih perjalanan keluarga, pelayanan yang ada. Hari-hari ini saudara, saya tidak ada terikat di satu jemaat sehingga leluasa sekali bisa pergi. Sehingga doa saya puluhan tahun saudara, ingin bisa datang ke Manado. Sekian tahun banyak teman-teman yang dari Presbyterian Church Singapura itu mengajak pergi, tapi saya belum bisa pergi. Tapi kali ini Tuhan buka jalan sehingga hari ini saudara dan saya bisa bertemu. Saya hari ini bisa bertemu dalam kedatangan ini, bisa bertemu dengan keponakan saya. Bisa bertemu dengan adik saya yang satu ada di Manado ini. Jadi sebuah sukacita. Bertemu dengan jemaat, bertemu dengan rekan-rekan alumni ini menjadi sebuah sukacita. Dan saudara lihat di sini kita melihat bahwa ini adalah sebuah perjalanan iman. Bisa melihat, bisa menyaksikan, bisa mengalami, bisa menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya ingin kita mulai memfokuskan diri dengan pembacaan kita di Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Mungkin ada tayangan yang bisa kita lihat. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam,
Di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Ini adalah perkataan dari seorang yang bernama Rut yang disampaikan kepada mertuanya yang bernama Naomi. Saudara dan saudari yang dikasih oleh Kristus, di dalam surat-surat dari Rasul Paulus seringkali menyinggung 3 kata: iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam kitab Rut ini kita juga belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, iman di tengah-tengah penderitaan dari seorang yang bernama Naomi. Dia mengalami kemelut kehidupan yang begitu dahsyat. Siapa yang menyangka pergi berempat, pulang dia tinggal sendiri, hanya menantunya yang akhirnya mengikut dia. Dia mengalami sebuah perjalanan kehidupan yang sangat tidak mudah. Kasih di dalam mengalami segala penderitaan, tetapi juga dia tetap ada sebuah pengharapan melihat mantu-mantunya yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita melihat bahwa ketika itu dia mengalami pemeliharaan Allah, walaupun suaminya, anak-anaknya meninggal dunia, tapi Tuhan tetap masih menyertai dia dengan memberikan menantu yang mau mendampingi, yaitu Rut, bersama dengan dia. Saudara, bukan hanya itu, tetapi kasih. Kita melihat di dalam pembacaan kita, kasih dari seorang menantu kepada mertuanya begitu luar biasa. Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, saya seringkali mengatakan bahwa betapa pentingnya kita menganggap menantu itu adalah anak kita juga. Saudara, jangan salah. Selalu orang mengatakan itu menantu. Bukan saja menantu dia menjadi bagian anak. Saudara, saya ada seorang pendeta senior, dia berkata begini, "John, kamu punya anak laki-laki, itu namanya cuan-cuan." Oh, kok cuan-cuan gitu ya? Untung-untung katanya begitu. Kalau anak perempuan bocuan-bocuan. Sampai begitu. Saya bilang, "Udahlah, anak laki atau anak perempuan itu berkat dari Tuhan. Itu anugerah yang terbesar." Kenapa? Saudara tahu anak laki lebih cuek, anak perempuan tuh lebih hangat. Saya tidak punya, tetapi sekarang saya punya menantu dan saya perlakukan mereka bagaikan anak-anak saya. Mereka menjadi bagian kehidupan yang membuat sukacita, kegembiraan yang luar biasa. Saudara, anak saya yang pertama sudah dikaruniai 2 orang putra di antara suami istri itu. Ada cucu kami yang berusia sekarang hampir 10 tahun, yang satu 7 tahun. Itu sebuah kebahagiaan, bukan memiliki keluarga. Setelah sekian perjalanan lamanya kita bisa tetap melihat. Tetapi bagaimana dengan keadaan kondisi Naomi pada saat-saat itu? Kita melihat saudara-saudara ada sesuatu yang kita perlu pelajari. Rut sepenuh hati atau setengah hati di dalam perjalanan mengiring Tuhan dan di dalam kehidupan keluarga dengan selalu melihat providensia Allah. Yang pertama, saudara, itu keluarga Elimelech itu berimigrasi ke Moab. Saudara, ketika kita bisa melihat di dalam pembacaan di Rut pasal yang ke-1 ayat 1, itu adalah kelaparan terjadi di tanah Israel pada zaman para hakim. Kita tahu saudara, zaman para hakim itu selalu ada pasang surut, dan kita tahu di dalam zaman para hakim itu ada masa-masa kelaparan. Kita tahu satu hal, bahwa Tuhan berjanji kepada umatnya, orang-orang Israel, umat pilihan Allah, bahwa kalau mereka taat, kalau mereka hidup beribadah, hidup mereka itu akan diberkati. Tetapi Tuhan mengatakan, jikalau engkau murtad, jikalau engkau tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendatangkan hukuman. Dan itu terjadi. Jadi kalau kita, mengapa ada kelaparan? Jawabannya simpel saudara, karena dosa. Kita melihat bahwa Efrata itu mempunyai pengertian berbuah. Dan Bethlehem itu mempunyai pengertian rumah roti, atau dengan kata lain lumbung. Jadi artinya tempat itu harusnya subur. Tapi kenapa ada kelaparan? Ada sesuatu yang salah. Itu bangsa Israel di dalam kehidupannya. Tidak taat, atau dengan kata lain
tidak berbakti kepada Tuhan yang menjadi pencipta, yang menjadi pemelihara, yang menjadi gembala yang baik di dalam perjalanan hidup mereka. Oleh sebab itulah mereka mengalami hal itu. Oleh sebab itu kita pun perlu mengatakan begini saudara, bahwa semua penderitaan bukan akibat dosa. Kadang-kadang penderitaan itu terjadi karena Allah mengizinkan. Seperti Ayub mengalami penderitaan. Pada waktu Ayub mengalami penderitaan yang bukan main, maka dikatakan Ayub tidak melakukan hal yang tidak benar. Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami penderitaan. Bukan karena dosa. Sebab itu saudara jangan menyamaratakan. Karena banyak orang berpikir ketika seseorang sakit selalu ditanya dosanya apa. Ketika seorang mengalami kemiskinan dikatakan dosamu apa. Saudara tidak selalu berkaitan dengan dosa. Tetapi salah satu penyebab daripada penderitaan itu adalah karena dosa. Sebab itu kita selalu dikatakan harus introspeksi diri kita masing-masing. Saudara ada siklus yang terjadi. Israel berdosa, Tuhan menghukum. Israel bertobat, Tuhan mengampuni dan memulihkan. Itu adalah siklus yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Saudara kalau kita berbicara tentang seorang yang bernama Elimelek. Yang dikatakan akhirnya dia dikatakan mengungsi. Dikatakan dia berimigrasi. Maka jarak daripada boleh dikatakan tempat di mana dia mulai dari Bethlehem sampai dengan ke Moab diperkirakan saudara itu adalah berjarak 80 km. Dan ditempuh dengan jalan kaki antara 7 sampai 10 hari perjalanan yang bukan main. Kalau kita melihat ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat. Cuma saudara-saudara ada sebuah pertanyaan yang kita lihat. Mengapa harus ke Moab? Kalau pertama kita melihat ya kenapa kelaparan? Karena dosa. Yang kedua kenapa harus ke Moab? Saudara yang kedua mengapa harus ke Moab? Karena ada rencana Allah yang perlu digenapi. Bukan ke tempat lain tapi ke Moab. Saudara perpindahan ke Moab ini ada penafsir Alkitab yang berpikir begini. Coba lihat Eliezer itu kemungkinan besar tidak berdoa. Kemungkinan besar dia mungkin salah langkah. Kenapa harus ke Moab? Bukankah orang-orang lain juga tidak pergi kemana-mana? Tapi bisa hidup. Kenapa mereka pergi? Saudara kalau saudara memperhatikan Naomi pernah berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong aku pulang. Artinya mereka keluarga yang berada, tetapi mereka pindah. Tetapi di sini kita melihat ada pandangan yang menyoroti bahwa mereka berpindah ke Moab itu tidak melalui proses doa. Tetapi sebetulnya saudara kalau kita bersama-sama memperhatikan tentu sebagai umat Tuhan, mereka mau kemanapun Tuhan tentu menjadi utama. Mereka berdoa sehingga sebuah pergumulan. Sebab itu di dalam perjalanan hidup kita, siapa yang pernah tahu saudara, dalam hidup kita kadang-kadang kita bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya percaya saudara yang ada di Manado ini tidak semuanya berasal dari Manado, tapi dari tempat lain pun datang ke sini. Ini adalah merupakan sebuah hal yang kita tidak mengerti, sebuah misteri. Saya lahir di Bandung, dibesarkan di Bandung, tetapi kemudian saudara jalan hidup, itu perjalanan kita tidak pernah tahu kemana. Sama mereka pun kita tahu melalui sebuah proses doa. Tetapi saudara memang ada hal-hal yang sedikit aneh. Misalnya, saudara Elimelek itu arti kata dari Elimelek, Allah adalah raja. Atau Allah adalah rajaku. Naomi itu adalah keindahan atau kesenangan. Itu kata Naomi. Dan kalau saudara berbicara tentang Mahlon, itu adalah dikatakan sakit-sakitan. Lucu saudara namanya sakit-sakitan. Kilion itu dikatakan sia-sia terbuang. Jadi ada hal yang seperti itu. Saudara kita tahu bahwa nama itu sebenarnya penting. Kita harus memberi nama itu bukan sekedar hanya indah. Tetapi apakah memiliki makna. Jadi saudara waktu saya memilihkan nama untuk anak-anak. Saya berikan dia nama Alexander. Kenapa? Allah pelindung.
Jadi ini sebuah pernyataan waktu yang pemuja Christopher, itu artinya pemuja Allah. Jadi itu ada sesuatu yang kita ingin di dalam perjalanan hidup kita, bahwa anak yang kita berikan nama itu tidak sembarangan. Saudara-saudara, jangan pakai nama yang tidak baik. Harus nama yang baik atau makna yang terdalam. Saya pernah ada di pedalaman tahun 81 menanyakan bergaul dengan penduduk di sana, ada seorang anak. Anak itu saya tanya, namamu siapa? Toker katanya. Kenapa Toker? Saya tanya bapaknya. Dia bilang, apa artinya? Gak ada arti. Lah, artinya apa? Gak ada arti. Saya bilang, kalau di Bandung, bahasa Sunda, toker itu saudara ayam itu mengais-ngais tanah untuk mencari makanan atau cacing begitu. Jadi saya bilang, aduh kenapa ya dikasih namanya sampai begitu gitu. Tapi dia kan nggak tahu bahasa Sunda, ya kan? Itu adalah merupakan sebuah realitas. Tapi cuma saya pikir dia ditanya apa artinya, nggak ada arti gitu. Seharusnya di dalam perjalanan hidup kita selalu ingin melihat bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan dari keluarga kita kalau kita memberikan anak-anak nama yang baik. Karena di dalam nama terkandung pengharapan. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, saudara Lewi menjadi Matius, bukankah ini sesuatu yang baik, yang indah, yang sedemikian rupa, sehingga memang ada sorotan perpindahan ke Moab. Yang kedua, saudara, bukan hanya perpindahan ke Moab, tetapi juga perkawinan di antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Artinya kalau mereka ini perkawinan campur. Kalau saudara dan saya melihat Mahlon dan Kilion itu akhirnya menikah dengan yang bernama Orpa dan Ruth. Hujan atau apa? Oh iya, oke. Perkawinan mereka, saudara-saudara, kita lihat itu berjalan. Dikatakan Mahlon, Kilion masih tinggal di Moab 10 tahun. Lalu dikatakan seperti demikian. Nah saudara, pada waktu di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika itu kembali bukan hanya Elimelech, tetapi Mahlon dan Kilion itu juga meninggal dunia. Sehingga Naomi itu mengalami sebuah peristiwa yang sangat dahsyat, bukan main. Dia kehilangan dua status yang penting. Status yang pertama, saudara, yang penting adalah sebagai seorang istri. Jadi masih punya suami, itu penting. Kedua, punya anak. Seorang ibu yang seorang istri tidak punya suami. Seorang ibu yang sudah tidak punya anak. Saudara, dia menjadi bagian yang disebutkan orang-orang yang terpinggirkan. Atau orang-orang yang mengalami satu kehidupan yang artinya sekarang sudah tidak lagi berjaya. Dalam tanda kutip, dia mengalami satu keadaan terpinggirkan. Tidak punya status sebagai seorang istri karena suaminya sudah meninggal. Tidak punya status sebagai seorang ibu yang begitu penting karena anak-anaknya sudah meninggal. Sekarang hanya tinggal 2 orang menantunya bersama-sama. Oleh sebab itu maka dia mulai meninggalkan Moab karena mendengar juga tanah tumpah darah kelahirannya itu juga dikatakan sudah tidak lagi mengalami kekurangan. Sehingga dikatakan mereka pulang. Saudara, ini kita bisa melihat sebuah gambaran yang sangat-sangat nyata. Bahwa Tuhan mempunyai rencana. Saudara, kalau kita baca Injil Matius pasal yang pertama ayat yang kelima seperti ini. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Saudara, kurang lebih seperti itu. Lalu di ayat yang ke-16 Matius pasal pertama, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang saudara kita tidak mengerti. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Kita tidak pernah tahu seluruh jalan kehidupan kita akan seperti apa dan bagaimana kita menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan turut campur di dalam hal ini. Kalau
saudara bersama-sama melihat Roma pasal 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya saudara, jikalau kita melihat Allah itu berada di dalam perjalanan sejarah hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah itu baik, sangat baik, sungguh amat baik. Itulah Allah kita sebetulnya. Tetapi apa yang terjadi? Saudara, kita melihat bagian yang kedua. Keluarga Naomi itu kembali ke tanah air. Sekarang saudara-saudara di dalam perjalanan pulang itu, Naomi tidak egois. Naomi ketika perjalanan memang sudah dilakukan dan menantunya juga ikut. Naomi di dalam perjalanan bertanya kepada para menantu atau mendorong. Apa yang dia katakan? Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati, yaitu anak-anak itu dari Naomi, dan juga kepadaku. Naomi tidak egois. Naomi ini orang yang tidak mau menyusahkan orang lain. Nampak sekali. Sehingga dia mendorong. Walaupun ketika pergi bersama-sama. Tetapi di tengah perjalanan Naomi memikirkan kebaikan. Untuk para menantunya mengambil langkah. Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapa? Kamu turut dengan aku. Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Dia tahu diri, saudara. Dia tidak mungkin lagi bersuami, tidak mungkin lagi punya anak. Maka dia ingin menantunya itu tetap berada di dalam perjalanan hidup yang lebih bahagia dibandingkan dirinya. Oleh sebab itu Naomi mengalami sebuah penderitaan yang tersirat dari yang tersurat. Kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana dia berkata, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Seperti yang kamu tunjukkan kepada orang yang telah mati dan juga kepadaku. Saudara, itu yang Naomi cetuskan, Naomi sampaikan kepada menantunya. Di sini saudara, dia tidak mengatakan begini. Bukan seperti yang dia, Tuhan, tunjukkan kepadamu. Jadi saudara, dia merasakan ada satu perasaan, yaitu beban yang berat untuk mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak salah. Tuhan itu benar. Dia mengalami sebuah perasaan yang sedemikian rupa. Saudara, coba pikirkan dalam perjalanan proses hidupmu ketika kita, saudara dan saya mengalami penderitaan. Entah penderitaan apa, karena sakit penyakit. Entah karena itu adalah kekurangan. Entah itu adalah karena kesepian. Saudara, kita mungkin mengatakan sebuah perasaan, Tuhan tidak mengasihi aku. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Seperti Yesus itu adalah gembala yang baik. Yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan memberikan dirinya. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting sekali. Oleh sebab itu ketika itu Naomi mengatakan sebuah perkataan yang dia katakan. Hal yang kedua. Dalam cetusan apa yang tersurat dari yang tersirat itu. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami dari kamu? Ini perkataan yang sangat luar biasa. Lebih pahit, artinya apa? Dia mengatakan dengan sangat jelas hidupnya dia paling malang atau sungguh malang. Sudah di dalam perjalanan hidup seringkali bukankah kita bisa sekali-sekali mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Saya banyak bertemu dengan jemaat atau teman-teman yang ngobrol, berbicara. Dia merasa hidupnya sudah hampa dan seterusnya. Tetapi kita kembali melihat di dalam pembacaan, di dalam kita belajar kitab Rut ini tentang iman, pengharapan, dan kasih.
Itu begitu luar biasa. Naomi mengalami perasaan yang sedemikian rupa. Bahkan kalau kita bersama-sama melihat, kita bisa memperhatikan dengan sangat jelas sekali bahwa Naomi mengalami hal yang dikatakan, dia menganggap semua penderitaan itu adalah datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan tidak peduli. Dia berkata perkataan yang, jangan sebut aku Naomi. Saudara, kata Naomi itu keindahan, kesenangan. Tapi kemudian dia mengatakan sebut aku Mara. Saudara tahu peristiwa pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan pada waktu dia tidak mendapatkan air yang dirasanya manis atau dirasanya enak. Maka air yang pahit itu disebut Mara. Sebab itu saudara, kita seringkali bukankah seperti itu. Naomi mengatakan jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang kosong, dengan tangan yang penuh aku pergi. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Saudara, derita yang dirasakan, pergumulan yang bukan main dirasakan Naomi. Saudara, kalau saya mengingat masa-masa ketika perjalanan hidup, kadang-kadang kita harus jalani dengan susah payah. Ada beberapa peristiwa, saudara-saudara. Peristiwa di dalam perjalanan hidup saya, jikalau kita melihat kaleidoskop. Saya ingat sekali masa-masa yang paling susah di keluarga kami pada masa lalu. Itu masa-masa kami punya uang dari keluarga itu, orang tua. Lalu uang itu tidak ditaruh di bank, tetapi dipinjamkan kepada orang yang katanya memberikan bunga dilebihi dari bank. Tetapi saudara, hanya 1-2 bulan bunga berjalan, sesudah itu tidak pernah dibayar. Sehingga tidak punya bunga, dan perjalanan hidup dari orang tua saya melihat itu sangat-sangat pahit. Saudara, saya pada waktu itu baru saja mempersembahkan hidup menjadi seorang hamba Tuhan ada di Saat tahun 77. Dan kemudian peristiwa itu berjalan sekian tahun, bagaimana keluarga, padahal keluarga kita adalah KB. Bukan keluarga berencana, keluarga besar. 11 bersaudara. Jadi 11 tambah orang tua, papi mami almarhum, tambah nenek 1 di sana. Ada 14 saudara yang harus makan. Padahal uang itu semuanya artinya diserahkan kepada seseorang. Sehingga begitu susah sekali. Saya sampai setiap kali doa pada waktu berada di sekolah teologi. Ada rasa kesedihan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi keluarga berjuang. Begitu susah payah, saya tahu ibu saya. Saudara, dari kami orang yang tadinya punya toko, kemudian harus berjualan di PBB, bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, Persatuan Bangka Belitung. Jual makanan di kota Bandung itu semuanya adalah kebanyakan orang dari Bangka Belitung jual makanan itu di satu tempat sampai begitu. Dan ibu saya tahu sekali berjuang, itu berangkat dari jam 3 sore, nanti pulang jam 11 jam 12 malam. Baru hitung uangnya, pembayaran kemana uang, sampai jam 2 malam baru tidur lagi. Berjalan seperti itu. Itu masa-masa yang tidak mudah. Saya berpikir, ibu saya waktu saya mau masuk sekolah teologi, ibu saya adalah orang yang paling menentang. Tapi ketika perjalanan hidup, dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara tahu, dia berdoa. Dan kita melihat, ini orang sudah percaya tapi hidupnya jadi susah. Belum percaya hidupnya senang. Kita berpikir kan bisa seperti itu. Tapi saya katakan, satu hal kita harus percaya kesetiaan Allah. Allah yang tetap baik, Allah yang murah hati, Allah yang penuh dengan anugerah, itu tetap menyertai. Naomi merasakan perasaan itu, tetapi saudara, ada sesuatu yang perlu saudara dan saya catat. Apa itu saudara-saudara? Ketika Ruth berbicara dengan Naomi, maka dia mengatakan, jangan desak aku meninggalkan engkau, dengan pulang tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana saja engkau pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu, bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Saudara, ini adalah merupakan sebuah penghiburan dari deklarasi iman, pengharapan, dan kasih dari Ruth yang menguatkan Naomi. Sehingga mereka berjalan bersama-sama masuk ke negeri di mana Naomi pernah hidup. Menjadi sebuah kekuatan, bukan, antara iman, pengharapan, dan kasih itu. Ruth bukan seperti dikatakan hidupnya sepenuh hati, percaya kepada Allah Jehovah, Allah Naomi, yang juga dipersembah oleh Naomi. Dia percaya sungguh-sungguh, tidak setengah hati. Saudara, kita kadang-kadang masih banyak bertemu dengan orang yang suka berjanji, janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Rinto Harahap yang menyanyikan, ingat saudara-saudara masa-masa lalu itu, janji tinggal janji, bulan madu tinggal mimpi. Itu seperti itu. Ada istilah abang ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita tidak sepenuh hati. Kita setengah hati. Orpa di tengah perjalanan, salah satu menantu Naomi, dia tinggalkan. Tidak, kalau kita katakan gak salah, benar, betul. Naomi yang bilang, tetapi hanya Ruth, saudara, yang tidak setengah-setengah. Tapi dia mengiring bersama. Dan satu kata yang sangat indah sekali, kata Ruth berpaut dengan Naomi. Saudara, kata ini kalau saudara ingat kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 itu dikatakan keduanya menjadi satu. Itu adalah persatuan. Itu saudara antara menantu dengan mertua itu bisa kompak bersatu. Apa yang diderita, apa yang menjadi sukacita itu bersama-sama antara seorang mertua dengan seorang menantu, begitu luar biasanya. Kita melihat sebuah gambaran yang sangat nyata bahwa rencana Allah, saudara-saudara. Ruth itu kan ada di Moab, Boas itu ada di Yehuda, begitu. Tapi kenapa mereka akhirnya bisa bertemu? Karena Tuhan punya rencana yang sempurna. Di tengah-tengah kegagalan manusia, dosa manusia, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ibu saya pernah mengatakan sebuah perkataan begini. Setelah dia tahu, setelah saya menjadi seorang hamba Tuhan di tengah-tengah keluarga, ibu saya mengatakan, dia panggil, Joni, Mami mau sekarang ini bukan hanya kamu satu-satunya yang menjadi hamba Tuhan. Kalau bisa semua jadi hamba Tuhan, Mami rela. Mami akan senang. Tapi itu tidak tercapai. Tetapi saudara-saudara, kalau ibu saya hari ini bisa melihat. Beberapa cucunya, dua anak kami itu mempersembahkan hidup. Anak dari kakak saya satu, itu mempersembahkan diri. Anak dari adik saya juga mempersembahkan diri, saudara. Dari yang atas itu sudah mempersembahkan diri semua menjadi hamba Tuhan. Seandainya Mami bisa melihat penderitaan dia yang selalu berdoa untuk saya. Saya tahu bahwa di dalam perjalanan hidup pelayanan saya, ibu saya adalah pendoa syafaat yang mendoakan. Supaya di dalam hidup saya tidak sia-sia, tetapi Tuhan tetap memakai. Saudara, ini adalah merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Ruth sepenuh hati. Kesetiaan dan kasihnya total. Bukan hanya menikah dengan suaminya, lalu suaminya meninggal, selesai relasi. Tetapi saudara, dia menganggap tetap Naomi adalah bagian hidupnya. Tuhan Naomi menjadi hidupnya. Tidak mengatakan dia, tetapi saudara dia bisa berkata, aku dan engkau. Itu relasi yang terdalam, yang seharusnya saudara dan saya miliki. Jangan hanya melihat dengan kata dia, tapi jadikan sebuah kata, Tuhan engkau tahu hidupku. Aku tahu engkau begitu baik, engkau begitu setia, tolong aku juga setia. Biarlah iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, kepada sesama bisa terjalani dengan baik. Yang kedua bukan hanya kesetiaan
itu juga kasih, itu selalu ada penuntutan, pengorbanan. Saudara, kalau ada kasih, maka kita ada sebuah kerelaan untuk berkorban. Di dalam perjalanan hidup kita, kalau kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, seharusnya kita rela berkorban. Dan berkorban untuk setia kepada Tuhan tidak mudah. Saudara, di tahun 78, kurang lebih di tahun 78. Saudara, di tahun 78 itu ada sebuah peristiwa, saudara. Teman-teman pada waktu itu berbicara dengan saya. Dia mengatakan, John, ada yang manggil. Siapa? Ceme. Kan biasanya panggilnya Tisyung sama Ceme begitu kan. Ada Ceme panggil. Ya ada apa? Nggak tahu, kamu coba kontak. Jadi saudara, saya kontak dengan seorang saudari di sana. Saya bilang, ada apa? Kamu cari saya. Tiba-tiba saudara, saya nggak pernah ketemu tuh ada satu Ceme, tiba-tiba ngomongnya kasar. Dia bilang, siapa yang cari? Oh, salah gua, muka gua sampai kemana. Saudara terpukul sekali saudara saya. Kemudian ada teman, gimana? Tapi herannya teman itu tanya, ada urusan apa? Kamu nggak ada, dia bilang, kenapa dia nggak cari? Oh gitu ya. Terus pada ketawa saudara. Teman-teman ini beberapa ketawa. Bukan hanya satu, beberapa orang ketawa. Lalu dia bilang, John tahu nggak ini hari apa? Saya bilang hari Senin. Saya ingat sekali hari Senin. Hari apa hari ini? Hari Senin, bukan Selasa kok ya. Senin. Lalu kemudian teman-teman bilang, ini bulan apa? Ternyata itu masalah April Mop. Boleh bohong. Saya kemudian mengatakan begini, kita ini mau jadi hamba Tuhan. Jangan bergurau untuk hal seperti yang begini. Saya sedih dan mengatakan, Tuhan, aku kecewa sekali dengan teman-teman. Ada kakak tingkat, ada yang satu angkatan, sedih perasaan itu. Sudah saya katakan, kita jadi hamba Tuhan, jangan suka bergurau bohong-bohong. Kita harus punya integritas. Kita harus menjadi seorang yang punya komitmen. Kita harus menjadi seorang yang menjaga norma. Saudara, itu adalah merupakan peristiwa yang tidak mudah. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mungkin menyangkal Engkau Tuhanku. Tapi apakah jalan persembahan hidupku ini harus berhenti sekarang karena aku ada kekecewaan? Ada rasa duka yang sungguh-sungguh karena aku dipermainkan, perasaanku terluka. Aku melukai banyak orang, orang lain melukai diriku. Tidak pantas aku menjadi seorang hamba Tuhan. Sudah itu tingkat 2 saya pada waktu itu. Ada perasaan kesedihan dan sebagainya. Akhirnya Tuhan pulihkan saudara. Hari ini saudara 2 tahun sudah saya jalani emeritasi. Saya katakan di dalam emeritasi itu ada 2 hal. Yang pertama adalah melepas diri dari struktur otoritas. Dari berbagai hal itu dilepaskan saudara. Sopir dilepas, kunci-kunci dikembalikan, kantor diserahkan, mobil diserahkan. Sopirnya juga semua sudah diserahkan saudara. Tapi ada satu lagi, menerima. Ketika kita sudah emeritus, sering orang lupa saudara. Biasanya kan kalau masih di dalam status dinas saudara, waktu tahun baru ada kiriman kue. Natal ada kiriman kue. Begitu emeritus, sepilah dunia. Tidak ada lagi kue-kue. Yang ada ucapan-ucapan seperti tadi. Lontong cap gome. Sudah itu yang terjadi. Tetapi saya melihat Allah yang baik. Providensia Allah melakukan yang terbaik. Saya sangat bersyukur saudara di dalam setelah menjalani masa emeritus. Saya tidak terhisap kemana-mana, saya bisa bebas. Dan herannya saya bisa datang ke Manado. Pak Pailaha ini tiba-tiba, Pak Joni kapan bisa datang? Ya kapan ya? Saya bebas kok, Februari. Jadi akhirnya saya bisa datang saudara. Kenapa? Ini ajaibnya Tuhan. Saya bisa bertemu dengan saudara, bisa melihat dan sebagainya.
Walaupun belum menikmati tempat-tempat karena belum diajak. Tapi paling tidak sudah sampai dulu. Mana? Remi, dan seterusnya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya melihat bahwa di dalam perjalanan hidup kita harus setia. Setia di dalam pelayanan. Emeritus itu sebenarnya baru satu babak. Memang ada babak belur kan. Tapi ada babak berikutnya. Jadi hidup itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya bertemu dengan banyak teman-teman yang sudah pulang. Tetapi saya membentuk komunitas baru. Saya punya kehidupan yang artinya tidak terus diam begitu. Selalu ada aktivitas, selalu persiapan begitu. Jadi khotbah pun masih terus berjalan. Jadi sesuatu yang luar biasa. Saya melihat dan saya berbagi hidup saya dengan banyak orang. Kiranya Tuhan juga memberkati melalui peristiwa iman, pengharapan, kasih di dalam kitab Rut ini. Kita selalu diingatkan kepada waktu kita mengalami segala perjalanan pergumulan, tetap beriman kepada Tuhan. Tetap memiliki pengharapan providensia Allah. Tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Karena apa? Dia yang sudah berkata Immanuel itu tetap akan menyertai. Bahkan kasih, kita menghargai saudara. Kita selalu mengatakan terima kasih Tuhan untuk keluargaku. Terima kasih untuk istriku. Terima kasih untuk anak-anak, menantu, cucu. Untuk gereja Tuhan di mana aku bersama bertumbuh. Di mana kita punya sahabat. Di mana kita punya relasi dengan begitu banyak orang. Saudara, penuh dengan ucapan syukur. Hidup kita ketika penuh dengan sukacita akan selalu penuh dengan ucapan syukur. Saudara mau bersyukur? Saudara mau penuh sukacita? Biarlah Tuhan itu menjadi bagian yang terbaik. Suami mungkin bisa meninggalkan kita. Anak-anak mungkin bisa meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.